Pemirsa, tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus pengeroyokan oknum TNI terhadap 7 relawan Ganjar Mahfud ke Komnas HAM. Pelaporan dilakukan karena aksi penganiayaan tersebut dianggap mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Tim hukum TPN Ganjar Mahfud melaporkan kasus penganiayaan oknum TNI terhadap 7 relawan TPN ke Komnas HAM Rabu pagi. Pelaporan ini dilakukan karena aksi kekerasan tersebut dinilai telah mencederai hak asasi manusia, khususnya dalam bersuara dan berpolitik. Selain itu, Komnas HAM juga diminta untuk memberi perlindungan kepada para korban dan keluarganya untuk mencegah adanya intimidasi dan ancaman. Kami tim hukum TPN Ganjar Mahfud hari ini menyampaikan laporan kepada Komnas HAM terkait dengan apa yang terjadi di Boyolali, peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 Desember yang lalu ya. Kami menyampaikan kepada Komnas bahwa peristiwa tersebut adalah merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia, khususnya pelanggaran terhadap hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan lain yang kejam. Usai menerima laporan, Komnas HAM akan berjanji akan melakukan pendalaman dan mengumpulkan beberapa bukti sebelum menyelidiki lebih lanjut. Komnas HAM juga menyampaikan agar semua aparatur negara dari tingkat ASN hingga kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak mencampur adukan tugasnya sebagai aparatur negara dengan politik di masa kampanye. Dari laporan itu memang masih ada beberapa hal yang perlu kita dalami. Misalnya kita butuh kronologis yang lebih rinci dari tim hukum. Demikian juga kita butuh salinan visum. Kemudian kita juga masih memerlukan salinan atau rekaman CCTV, dan itu kita akan terus koordinasi dengan tim hukum agar gambaran dari peristiwa itu dapat lengkap utuh gitu ya. Nah, dari situ nanti kami akan melakukan analisis apakah dari peristiwa ini ada pelanggaran HAM-nya atau tidak. Beberapa waktu lalu, pengeroyokan relawan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang terjadi di depan Batalion Infanteri 408 Raider Kodam 4 di Ponegoro terekam kamera CCTV. Dalam video, sejumlah oknum prajurit menghampiri pemotor yang tengah melintas dan menarik serta menganiaya hingga terjatuh ke jalan. 4 orang terluka akibat peristiwa ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Generasi muda memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024. Hal itu lantaran hampir 113 juta pemilih berasal dari kelompok muda. ...2024 menjadi tahun pesta demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Warga Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota legislatif di tahun ini. Lebih dari 50% pemilih dalam pemilu 2024 didominasi golongan muda dengan rentang usia 17 hingga 40 tahun. Merujuk data KPU terkait DPT pada pemilu 2024, kelompok milenial dan Gen Z ada sebanyak 113 juta pemilih atau 58,45%. Dengan rincian, milenial 66,8 juta, sedangkan Gen Z sebesar 46,8 juta. Milenial dan Gen Z memegang peranan penting pada pelaksanaan pemilu 2024 karena jumlah mereka mendominasi di kalangan yang memiliki hak untuk mencoblos. Anggota KPU August Melas meyakini generasi muda juga diyakini dengan keramahannya terhadap teknologi informasi membantu KPU memfilter misinformasi, disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian. Sementara berbagai elemen kaum muda terus menyuarakan dukungannya terhadap masing-masing capres. Salah satunya tim pemenangan muda Ganjar Mahfud bersama kaum milenial Gen F for Ganjar Mahfud menggelar forum diskusi pentingnya peran muda Satset Wirausaha dan Tastes dalam bekerja untuk Indonesia unggul. Ide serta gagasan Gen Z dan milenial diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah demi Indonesia yang lebih baik.
Terus menuai polemik, TPN Ganjar Mahfud setuju bansos diteruskan. Namun TPN juga mengingatkan agar jangan ada politisasi bansos. Sebelumnya analis politik Henry Satrio juga menegaskan jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan. Kebijakan penyaluran bantuan sosial atau bansos terus menjadi polemik karena dilakukan di masa kampanye. Banyak pihak menuding bansos dijadikan alat politik untuk mendulang suara di Pilpres 2024. Pihak TPN menyebutkan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah bentuk politisasi bansos yang menguntungkan pihak tertentu. Pada dasarnya, TPN setuju bansos diteruskan, namun dengan syarat agar jangan ada politisasi bansos. Apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu, dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong, and politically unethical. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah bansos itu uang rakyat, yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur. Sebelumnya, pernyataan Zulkifli Hasan memantik kritik Alisa Wahid, putri Presiden RI ketiga Gus Dur, yang menyebutkan agar Zulkifli Hasan jangan membodohi masyarakat dengan mempolitisasi bansos jelang pemilu 2024. Bahkan analis politik Henry Satrio juga menegaskan, jangan sampai bansos jadi alat suap Pilpres 2024. Dan pemerintah gagal menurunkan harga sembako, menurunkan harga-harga barang lainnya, gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka digelontorkanlah bansos itu. Jadi itu adalah upaya suap, Pak, sebetulnya. Upaya suap. Upaya membeli suara rakyat, Pak. Bansos dari pemerintah memang sangat dibutuhkan, namun jangan sampai disalahgunakan. Penyelenggara dan pengawas pemilu harus lebih bersikap proaktif dalam mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan agar pemilu dapat berjalan tanpa kecurigaan, bahkan kecurangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan aksi dukungan anggota Satpol PP melanggar aturan dan kode etik. Pasalnya, Satpol PP diangkat pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga tidak boleh menunjukkan keberpihakan. Harusnya itu tidak boleh, ya. Seharusnya itu tidak boleh. Itu pelanggaran kode etik dan pelanggaran aturan sebenarnya. Itu kan Satpol PP itu diangkat untuk melayani masyarakat, membantu pemerintah. Kalau lalu mihak-mihak gitu tuh sudah melanggar, dan sekelas Satpol PP itu saya kira tidak seberani itu kalau tidak ada yang mendorong. Nah, tinggal siapa yang mendorong itu, apakah orang luar atau orang dalam, nah nanti kita lihat. Tapi itu tidak boleh dilakukan. Pemirsa, penguatan struktur dan pendekatan terhadap generasi milenial terus dilakukan Partai Perindo menuju pemilu 2024. Partai nomor urut 16 ini optimis mampu melenggang ke Senayan dengan perolehan target 2 digit suara pada pemilu mendatang. DPD Partai Perindo Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengganti kadernya yang duduk di kursi DPRD Kabupaten Nunukan. Politisi Partai Perindo Arif Sudarwan resmi dilantik menggantikan Amrin Sitanggang sebagai pengganti antar waktu PAW sisa masa jabatan 2019-2024. Sebagai putra asli dari Kecamatan Krayan, Arif akan fokus memperjuangkan masalah perbaikan jalan di daerah asalnya. Kebutuhan mendesak yang ada di Krayan, terutamanya masalah jalan, ya. Masalah jalan itu mungkin yang kita lebih utamakan dengan jalan yang nanti bagus, insya Allah semuanya bisa lancar. Karena di jabatan politis tidak terlepas daripada tanggung jawab partai. Apa tanggung jawabnya? Misi-misi partai itu Indonesia sejahtera. Sementara itu di Jakarta Timur, Partai Perindo juga semakin intensif mendekati kalangan milenial dan Gen Z. Salah satunya dengan menghadiri acara diskusi bertajuk Jiwa Muda Bersatu. Dalam diskusi ini, Partai Perindo menekankan pentingnya partisipasi anak muda dalam dunia politik agar turut berkontribusi membangun bangsa.
Memang kita sangat ingin bahwa politik ini di tengah demokratisasi ini anak muda tetap dengan politik yang gembira, dengan ceria, yang mengedepankan ide dan gagasan. Jadi inilah bentuk demokrasi dari anak muda. Tak ketinggalan dalam setiap kegiatannya, caleg Partai Perindo selalu mengkampanyekan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, kepada masyarakat. Tim Liputan 9 News melaporkan.